Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Anggia Salma dengan NIM 240 1420 048 Prodi Pendidikan Seni Rupa B 2020. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review saya mengenai estetika Cina. Langsung saja pada topik. Dalam estetika Cina menganut ajaran Taoisme yang dianggap sumber dari nilai-nilai kehidupan. Tao memiliki arti sinar terang dan sumber dari segala sumber yang ada. Manusia dianggap sempurna apabila hidupnya diterangi oleh Tao. Tao adalah kemutlakan, suatu yang memberikan kehidupan, keberadaan, dan kedamaian. Seorang seniman yang menciptakan karya seni wajib mensucikan diri agar mempunyai kesadaran Tao. Dengan begitu, ia akan mampu menciptakan keindahan menurut Agus Saccari tahun 1989 halaman 23. Menurut filsuf Cina pada akhir abad ke-5, Hsieh menyusun 6 prinsip dasar bagi para seniman terkenal dengan nama Canon Estetika Cina. Pada prinsip pertama yakni menggambarkan bersatunya roh semesta dengan dirinya, sehingga dengan demikian ia mampu menangkap keindahan dari Tao dan kemudian menampilkan atau mewujudkan karyanya. Pada prinsip ini memiliki konsep energi spiritual yang mewujudkan kesatuan yang harmonis atas segala sesuatu. Istilah Cina prinsip ini disebut Qi Yun Sheng Tung, Qi yang memiliki arti kunci dalam segala teori seni Cina. Pada diri manusia, Qi mengekspresikan karakter dan kepribadian suatu sebagai individu yang membawa dirinya dalam kesesuaian dengan jiwa. Tao yang memasuki kosmos dan kemudian merefleksikan ke dalam masyarakat yang berada. Sedangkan Yun memiliki arti getaran atau resonansi, dan perpaduannya dengan Qi akan mengekspresikan antara kekuatan individu yang vital terhadap kekuatan kodrati. Dan Sheng Tung berarti gerak atau irama hidup. Menurut Mulyadi tahun 1986. Lalu pada prinsip kedua yakni menggambarkan kemampuan menyergap roh Qi atau roh kehidupan dengan cara mengesampingkan bentuk dan warna yang semarak. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa lukisan Cina yang saat itu penuh dengan ruangan kosong dan kesunyian. Menurut Sun Ting tahun 375 hingga 443 Masehi, sebelum melukis pemandangan alam, ia melakukan meditasi terlebih dahulu agar rohnya secara bebas dapat menjelajahi alam semesta. Prinsip kedua ini memiliki metode tulang dalam penggunaan kuas. Ini dinyatakan secara tidak langsung pemberian kekuatan struktural terhadap sapuan kuas. Sapuan kuas harus cukup kuat untuk membawakan energi kosmis. Prinsip ini dalam istilah Cina disebut Ku Fa Yung. Kufa artinya membaca karakter dengan membaca struktur tulangnya. Dapat diartikan sebagai peninjauan dengan mempertimbangkan sapuan yang mendukung struktur dalam seni. Menurut Mulyadi tahun 1986. Lalu prinsip ketiga yakni merefleksikan objek dengan menggambarkan bentuknya, konsekuen terhadap objek yang dilukis atau yang disusun. Ketepatan dalam menggambarkan atau merefleksikan objek seperti yang dikatakan oleh Cheng Henglo, yakni seni lukis barat adalah seni lukis mata, sedangkan seni lukis Cina adalah seni lukis idea. Seni lukis Cina lebih mementingkan esensi daripada eksistensi. Menurut Herbert Reed tahun 1967 halaman 41 menyatakan bahwa the third principle suggests that each object has its appropriate form. The artist must seek a correspondence between subject matter and expression which establishes in the spectator's vision the identity of the object painted in all its spiritness and concreteness. Lalu pada prinsip keempat yakni menggambarkan keselarasan dalam penggunaan warna. Seni lukis Cina dalam menggunakan warna tidak bersifat fungsional, tapi lebih bersifat simbolisme, menggunakan teknik akuarel tinta monokromatis. Prinsip keempat
Menetapkan setiap objek mempunyai warna yang sesuai. Prinsip ini dalam istilah Cina disebut Sui Lei Fu Sai, yang berarti suatu tipe hubungannya dengan penggunaan warna dalam seni lukis Cina tidak bersifat fungsional, tapi lebih bersifat simbolisme. Menurut Mulyadi tahun 1986. Lalu pada prinsip kelima, yakni menggambarkan tentang pengorganisasian, penyusunan atau perencanaan dengan mempertimbangkan penempatan dan susunan. Seni Cina menganjurkan agar mengadakan semacam perencanaan terlebih dahulu sebelum berkarya, terutama atas unsur-unsur dalam komposisi. Prinsip ini dalam bahasa Cina disebut Qi Ting Wei Qi, adalah sesuatu kesatuan dan rencana yang melibatkan tentang susunan dan penempatan. Seni Cina sama sekali tidak menghubungkan sistem yang sistematis antara figur individual, misalnya dalam lukisan potret atau untuk komposisi secara keseluruhan. Seni lukis mempunyai dasar pemikirannya selalu bersumber pada Qi. Menurut Mulyadi tahun 1986. Lalu selanjutnya ada prinsip keenam, yakni memberikan ajaran untuk membuat reproduksi agar dapat diteruskan dan disebarluaskan. Semangat Tao dalam estetika Cina ini rupanya begitu mendalam dan menyebar ke berbagai negara. Prinsip ini penting dalam pendidikan seni Cina, yaitu mengkopi karya master terdahulu. Tujuannya ialah mengikuti dan meneruskan kepada ahli waris metode dan prinsip yang dikembangkan dan dicoba oleh para master. Prinsip ini dalam istilah Cina disebut Chua Mo I Hai Shi. Lalu yang berikutnya ada estetika Yin dan Yang. Yin dan Yang adalah konsep dalam filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubungan dan berlawanan di dunia ini dan bagaimana mereka saling membangun satu sama lain. Menurut I Ching, filsuf Cina dari Tiongkok, sumber segala eksistensi dan transformasi dalam alam semesta adalah Yin dan Yang. Yin dan Yang sendiri inilah yang membuat alam semesta berjalan seimbang dan harmonis. Berikut adalah arti Yin dan Yang. Yin memiliki arti segala sesuatu yang tertutup dan tak diketahui. Yin memiliki sifat diam, beku, padat, gelap, betina, dingin, menyerap, lembut, dan lain sebagainya. Yin mewakili bumi, malam, bulan, pasir, lemah, susah, dan seterusnya. Sedangkan Yang sendiri memiliki arti sesuatu yang terbuka, yang mewakili langit, matahari, siang, gembira, jantan, api, aksi, kuat, dan seterusnya. Yang mengandung sifat gerak, cair, terang, jantan, panas, menentang, dan keras. Sekian presentasi hasil review estetika Cina menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢。